Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya serta memberikan kita kesempatan untuk tetap berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam mari selalu kita sanjungkan junjungan kita dengan mukjizat terbesarnya Al-Qur'an. Siapa lagi kalau bukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, langsung saja perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi kami, yaitu simbol agama dan representasi sosial, yang akan dibawakan oleh pemateri pertama yang sendiri atas nama Nur Fadila, pemateri kedua Iswar Fahmi Ahmad Taufik, pemateri ketiga Aprian Al-Furqan, pemateri keempat Andi Zausan Afifah, dan pemateri kelima atas nama Muhammad Fatur Rahman. Baiklah, langsung saja. Simbol agama. Simbol adalah ciri khas agama karena simbol lahir dari sebuah kepercayaan, dari berbagai ritual dan etika agama. Simbol dimaknai sebagai sebuah tanda yang dikultuskan dalam berbagai bentuknya sesuai dengan kultur dan kepercayaan masing-masing agama. Kultus ini kemudian melahirkan sistem dan struktur simbol yang dapat membentuk manusia menjadi homo simbolkus dalam tipe atau pola religiusnya. Sebagai sebuah tanda yang dikultuskan, simbol memiliki makna yang tersembunyi atau yang dapat dikiaskan dari makna harfiahnya ke makna yang sakral dan mendalam. Sementara sebagai sebuah sistem yang terstruktur, simbol memiliki logika tersendiri yang koheren atau saling terkait yang dapat dimaknai secara universal. Dan sebagai sebuah fenomena agama, simbol jamak dikultus dan direfleksikannya dalam berbagai bentuk persembahan dan pemujaan, baik secara individual maupun komunal. Dan faktor lahir yang menyebabkan simbol sangat terkait atau korelatif dengan agama disebabkan karena simbol-simbol religius yang lahir dari pengalaman religius juga sering dijadikan sebagai bantuan terapis psikologis, di mana secara psikologis wawasan hidup manusia religius yang homo simbolikus dihiasi oleh dua dimensi yang saling berkaitan, yaitu dimensi spiritual dan dimensi psikologis. Dimensi spiritual berorientasi pada agama dan dimensi psikologis berorientasi pada kebebasan yang diwujudkan dalam berbagai bentuk simbol. Atas dasar itu, pembahasan ini terfokus pada tujuan untuk mendeskripsikan simbol-simbol agama dalam berbagai dimensinya, terutama yang terkait dengan simbol sebagai sebuah lambang yang dikultus dan disakralkan oleh manusia religius. Mana simbol sebagai sebuah sistem lambang yang dapat memenuhi tuntunan homo simbolikus yang religius dan model-model simbol dengan berbagai tipologinya. Yang kedua, sistem simbol. Di dalam studi tentang orientasi simbolisme, dikenal dengan 4 sistem simbol yang tersusun secara koheren, yaitu sistem kognitif, simbol moral, simbol ekspresif, dan simbol konstitutif. Simbol kognitif adalah simbol-simbol yang memiliki koheren dengan ilmu pengetahuan, simbol moral yang berkaitan dengan berbagai ketentuan normatif, simbol ekspresif yang berkaitan dengan karya seni, dan simbol konstitutif yang berkaitan dengan kepercayaan dan penyembahan sebagai perilaku utama keagamaan. Secara fungsional, keempat sistem tersebut berfungsi dalam memfigurasikan 4 tuntutan kehidupan, kebutuhan yang bersifat penyesuaian atau adaptation, kebutuhan pencapaian tujuan, kebutuhan integrasi, dan kebutuhan dalam mempertahankan pola-pola yang ada di dalam suatu agama. Kesemua kebutuhan tersebut merupakan rangkaian kebutuhan yang terkait dengan sistem kehidupan keagamaan. Kebutuhan adaptasi atau penyesuaian akan terpenuhi melalui sistem simbol kognitif. Kebutuhan goal attainment dapat terpenuhi melalui sistem simbol ekspresif.
dalam bentuk karya seni dan komunikasi simbolis. Keperluan integration akan dapat terpenuhi melalui sistem simbol moral dalam bentuk etika, adat, sopan santun, atau tata krama pergaulan. Dan kebutuhan mempertahankan pola kehidupan akan dapat terselesaikan melalui sistem konstitutif dalam bentuk kepercayaan atau keimanan atau keyakinan sebagai ajaran pokok agama. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudara Nurfadila selaku materi kedua, dan materi saya yaitu tentang model dan bentuk simbol. Sebagai ciri khas agama, fenomena simbol menunjukkan berbagai model dalam berbagai bentuknya, dan model simbol disebut sangat koheren dengan berbagai kepercayaan atau teologis, ritual dan etika agama. Pada aspek kepercayaan, melahirkan model-model simbol yang dapat memberi interpretatif terhadap berbagai wujud Tuhan yang dipercayai, dipuja atau disembah, baik yang bersifat imanan ataupun transenden. Misalnya di dalam Islam, simbol Tuhan dimodelkan dengan Allah, dalam Kristen dimodelkan dengan patung Yesus, Hinduisme patung Trimurti, dan Buddhisme dalam bentuk patung Buddha sebagai model simbol kebebasan spiritual umatnya. Dan apabila dianalisis secara historis, terdapat 3 tahap perkembangan permodelan simbol kepercayaan kepada Tuhan di dalam perkembangan agama-agama. Tahap pertama disebut dengan model arkais, di mana Tuhan yang dipuja disimbolkan dengan batu atau patung dari batu dan unsur-unsur kosmis lainnya. Tahap kedua memodelkan Tuhan dengan simbol manusia sebagai hero atau juru selamat. Dan tahap di atas lebih banyak berbentuk dualistis atau politistis yang bersifat imanan. Dan tahap ketiga sebagai yang tertinggi dan transendental di dalam memodelkan simbol-simbol Tuhan. Model tahap ketiga ini dikenal dengan tahap historis atau menempatkan Tuhan sebagai inti kepercayaan dan memisahkan antara model simbol yang bersifat human atau kemanusiaan dan model simbol yang bersifat divine atau ketuhanan. Ritual sebagai suatu perana pemujaan keagamaan dimodelkan dalam berbagai bentuk simbol. Pada masa prasejarah, ritual dimodelkan dalam bentuk tarian, sesajen korban, dan bacaan mantra atau doa. Dalam tahap historis, simbol ritual dimodelkan dengan warsip atau menembah korban, pengakuan dosa, dan doa-doa. Dalam Islam model syahadat, korban, dan doa adalah simbol-simbol yang sangat elementer pada ritual. Kemudian sholat dan Ka'bah merupakan model simbol tiang agama dan tiang dunia yang sangat disakralkan. Di dalam Kristen, simbol ritual disimbolkan dalam bentuk baptis sebagai simbol syahadat atau ekaristi, sebagai simbol dalam korban Yesus, dan hostin atau penyembah roti dan anggur, penyembahan roti dan anggur sebagai simbol tubuh dan darah Yesus. Di dalam Buddhisme, kata Buddha sendiri dimodelkan sebagai simbol Buddhistasa yang secara liturgis diinterpretasikan sebagai ritual kepada Tuhan Buddha yang telah mengorbankan diri untuk kepentingan umatnya. Berbagai model pemujaan dan ritual keagamaan tidak terlepas dengan simbol etika atau ketentuan moral, karena pemujaan dan ritual keduanya dapat terintegrasi bila koheren dengan simbol moral yang padanya memiliki nilai kebaikan dan keburukan atau kejahatan. Kebaikan adalah model simbol moral yang bersifat dosa. Dalam sistem kepercayaan agama disimbolkan dengan nirwana, surga, dan dosa disimbolkan dengan neraka, moksa. Kebaikan yang utama dimodelkan dengan dalam bentuk nabi atau rasul, Al-Masih dan Gautama yang Rama atau Krishna. Sementara keburukan yang dipandang memiliki efek yang berbeda dengan kebaikan, dimodelkan dalam simbol-simbol yang paradoksal. Dalam teori-teori filosofis bahkan disimbolkan sebagai kebebasan manusia dan ketidakmampuan Tuhan sebagai pencipta, dan muncullah berbagai pengingkaran yang dilatar belakangi oleh keburukan atau kejahatan dimodalkan dalam tiga premis atau simbolik
yaitu premis pertama Tuhan disimbolkan sebagai polisi, kedua Tuhan disimbolkan sebagai tukang, dan ketiga disimbolkan dengan ensoi atau realitas dan paurusa untuk dirinya. Dalam model lain, pengingkaran disimbolkan dengan kafir dan jahil. Kafir direfleksikan dalam beberapa model, yaitu kafir inat, tidak mematuhi, kafir inat, ateisme, nifak, munafik, harbi, menerangi, dan jimmi, yang biasa disimbolkan dalam dua bentuk, yaitu kasir, tidak mampu, yang disebabkan keterbelakangan mental, dan insabable atau belum diwajibkan. Kedua, mukasir yang disebabkan oleh degil dan amoral. Dan model ini jama disimbolkan dengan iblis dengan simbol utamanya al-afarid, penipu dan setan. Demikianlah materi dari saya, dan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saudara Iswar Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswar Fahmi Ahmad Taufik dengan NIM 2001010026. Baiklah, langsung saja saya akan melanjutkan pembahasan ataupun pemaparan materi yang telah dipaparkan oleh saudara Afrian Al-Furqan, yakni tentang model dan bentuk simbol. Nah, dari semua gambaran di atas dapat dikemukakan bahwa semua sistem simbol dengan berbagai modelnya terakumulasi dalam berbagai bentuk dan sifatnya. Dalam kehidupan keagamaan terdapat berbagai bentuk simbol dengan makna yang terkandung di dalamnya. Di antaranya yaitu yang pertama adalah warna. Nah, bentuk-bentuk warna yang banyak digunakan sebagai simbol adalah warna putih, warna kuning, warna merah, hijau, dan juga warna ungu. Warna putih, kuning, dan keemasan sebagai simbol keabadian, kesucian, kemakmuran, dan kebenaran. Merah adalah simbol api dan darah. Hijau adalah simbol-simbol ketenangan, menyegarkan, melegakan, dan juga warna ungu dimaknai sebagai simbol bijaksana, keseimbangan, kehati-hatian, dan mawas diri. Nah, selain itu warna kuning keemasan disimbolkan sebagai lambang kebesaran keagungan. Nah, kewibawaan dan kemuliaan. Dan yang kedua adalah bulan bintang. Simbol ini dimaknai sebagai hati yang peka, yang secara realitas sebagai simbol nabi ataupun rasul yang memiliki hati yang peka, penghambar ataupun pembawa perubahan, utusan dan orang yang terpilih seperti bulan yang berbentuk bulan sabit, dimaknai sebagai simbol hati yang represif terhadap cahaya ilahi. Sementara cahaya ilahi sendiri disimbolkan dengan bintang segi 5. Dan yang ketiga adalah simbol salib, yang dimaknai dengan dua rahasia. Rahasia pertama dilihat dari segi bentuk yang dipandang sebagai simbol manusia, dan dari dua ruang atau yang biasa disebut dua ruang mistis adalah simbol dua dunia, dunia ini dan sesudahnya. Kedua sisi inilah yang membentuk salib sebagai simbol persilangan ataupun yang biasa kita kenal sebagai tanda salib. Nah, keempat adalah simbol zunar, yang dimaknai dengan manusia sebagai makhluk Tuhan yang tidak bebas di dalam berbuat sesuatu. Nah, sebagai makhluk Tuhan, manusia wajib menjalani kehidupannya dengan mengutamakan pelayanan kepada Tuhan dan juga kepada para makhluk-makhluknya. Nah, kelima adalah simbol matahari, yang dimaknai dengan alam semesta ciptaan Tuhan. Di Persia, Cina, Jepang, India, dan Smith, matahari disimbolkan sebagai master atau nabi, penyelamat dan juga Tuhan. Nah, matahari dalam bentuk piring emas dimaknai sebagai simbol Zardas ataupun mahkota. Matahari yang dikelilingi avatar simbol kesucian Hindu ataupun Buddha. Nah, simbol matahari juga banyak digunakan pada masjid, meskipun tidak dimaknai sebagai lambang suci. Yang keenam adalah simbol seruling dan bulu merak. Seruling dimaknai dengan simbol penderitaan dan kesedihan, sementara bulu merak dimaknai dengan simbol pengetahuan. Nah, penderitaan ataupun kesedihan dan pengetahuan dapat mengekspresikan pesan keilahian secara penuh melalui kedua lambang yang telah dimaksud. Dan yang ketujuh adalah simbol air, yang dimaknai dengan ruh, karena ruh juga mengalir seperti air. Nah, apabila ia berada di dalam bumi, maka ruh berada dalam tubuh manusia.
Kedelapan adalah simbol anggur yang dimaknai dengan simbol keabadian, dengan simbol yang dimaknai dengan evaluasi manusia. Anggur adalah simbol keabadian yang datang melalui suatu proses. Proses buah menjadi minuman dimaknai dengan proses kehidupan yang akan musnah atau mati pada waktu yang telah ditetapkan. Nah, yang kesembilan adalah simbol merpati yang dimaknai sebagai pembawa pesan ataupun pesuruh. Terdapat dua makna yang disikapi pada simbol ini, yaitu yang pertama, merpati sebagai simbol yang mewakili penghuni bumi yang terbang dan bertempat tinggal di surga. Kedua, sebagai simbol yang bermakna sebagai manusia religius yang tinggal di bumi berasal dari surga. Nah, kesepuluh adalah simbol buraq yang dimaknai sebagai kendaraan pada sejarah Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Buraq disimbolkan dalam bentuk kuda bersayap dan bermuka manusia. Sayap dimaknai pikiran, tubuh dimaknai manusia, dan kepala yaitu melambangkan daripada kesempurnaan. Ke-11 adalah simbol-simbol figuratif. Simbol ini terdiri dari simbol dalam bentuk patung dan berbagai figura yang dikultuskan. Dalam bentuk patung terdapat patung Yesus sebagai simbol utama dalam kredo Kristen, patung Trimurti sebagai simbol Dewa Brahma, Wisnu dan juga Dewa Shiva dalam Hinduisme, patung Bida duduk bersila di dalam Buddhisme, dan berbagai patung lainnya. Dalam bentuk figura terdapat berbagai tempat dan bangunan yang disimbolkan dengan sebagai tempat suci, seperti Ka'bah sebagai simbol kiblat dalam melaksanakan daripada ritual agama, masjid, gereja, kuil, kelenteng, dan berbagai rumah ibadah lainnya yang dimaknai sebagai tempat suci atau rumah Tuhan, ataupun biasa dikatakan sebagai Baitullah yang disakralkan. Ke-12 yaitu simbol Kratofani dan Hierophani. Kedua simbol ini juga dikenal simbol-simbol transendental atau transcendental. Simbol Kratofani ataupun pengwahyuan disimbolkan dengan langit karena wahyu diturunkan dari langit. Maka agama-agama yang ajarannya bersumber dari wahyu dimaknai agama langit. Nah, sementara mastermind dari wahyu yang dimaknai sebagai pesuruh ataupun rasul, Mesias, Bodhisattva, dan lain-lainnya disimbolkan dengan bulan sabit. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, untuk penerima dan juga pengamalan daripada wahyu atau pengikut setia ajaran ataupun biasa dikatakan sebagai message secara komunal diakumulatifkan dengan makna umat, jemaat, parisada, sangga, dan lain-lainnya. Secara umum mereka disimbolkan dengan bumi ataupun globe yang dimaknai dengan kesuburan di dalam memakmurkan atau memperdalam pengikut suatu agama. Sedangkan Hierophani adalah simbol-simbol yang dimaknai dengan keagungan Tuhan dalam bentuk kultus, pemujaan, dan penyembahan. Dalam tradisi primitif, penyembahan batu, gunung, pohon, patung, bahkan tikar ataupun sajadah juga dipandang sebagai simbol bermakna Hierophani. Sejalan dengan tradisi simbol Hierophani ini juga terdapat fenomena wasilah, ataupun biasa disebut dengan tawassul ataupun perantara melalui sesuatu yang dimaknai dengan keramat. Keramat adalah simbol legitimate terhadap sesuatu yang dipandang karismatik. Akibat dari itu, lahirlah kultus pengkeramatan terhadap objek-objek tertentu yang disimbolkan dengan binatang suci atau yang biasa disebut sebagai animal scar, roh leluhur, orang keramat, kuburan keramat, ataupun yang biasa disebut dengan mistis. Dan juga objek-objek keramat itu dimaknai dengan tempat berdoa, bernazar, dan juga berbagai ritual pemujaan lainnya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan tentang model dan bentuk simbol. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Andi Zausan Afifah sebagai pemateri keempat akan menjelaskan representasi sosial, fungsi representasi sosial, dan struktur representasi sosial. Langsung saja, representasi sosial. Menurut Moskovitz 1973 dalam Putra et al. 2003 menyatakan bahwa representasi sosial adalah sebuah sistem dari nilai, gagasan, dan praktek dengan fungsi untuk membangun sebuah urutan yang memungkinkan individu untuk menyesuaikan atau mengorientasikan dirinya pada dunia materi dan sosial mereka.
dan untuk menguasai lingkungannya. Menurut Jodelet 2006 menyatakan bahwa istilah representasi sosial pada dasarnya mengacu pada produk dan proses yang menandai pemikiran praktis masyarakat awam pada umumnya atau common sense yang kemudian dielaborasikan secara sosial dengan gaya dan logika yang khas lalu dianut oleh para anggota kelompok sosial dan budaya tertentu. Fungsi representasi sosial. Menurut Moscovici 1973 dalam Bergman 1998 mengatakan bahwa representasi sosial memiliki dua fungsi ganda, antara lain yang pertama yaitu untuk membangun sebuah urutan yang memungkinkan individu untuk menyesuaikan atau mengorientasikan dirinya pada dunia materi dan sosial mereka dan untuk menguasai lingkungannya. Yang kedua yaitu memungkinkan komunikasi berada di antara anggota-anggota dari komunitas dengan menyediakan mereka sebuah simbol untuk pertukaran sosial dan sebuah simbol untuk menamai dan mengklasifikasikan berbagai aspek yang sudah jelas dari dunia mereka dan sejarah diri mereka sendiri serta sejarah kelompok. Selanjutnya yaitu struktur representasi sosial. Menurut Ebrick 1976 dalam Deux dan Pillay-Jane 2001 mengatakan bahwa struktur representasi sosial terdiri dari central core dan peripheral core. Central core ditentukan oleh objek yang dimunculkan sendiri oleh jenis hubungan antara objek tersebut dengan suatu kelompok dan juga oleh nilai serta norma sosial yang meliputi ideologi dari konteks yang ada di lingkungan pada saat itu dalam kelompok tersebut. Salah satu fungsi dari central core adalah menentukan hubungan dan menyatukan elemen-elemen dari representasi sosial satu sama lain. Elemen peripheral core core dapat ditentukan di sekitar central core, bersifat konkret dan merupakan elemen yang paling bisa diakses secara langsung. Elemen ini berfungsi untuk menjadikan konkret sesuatu adaptasi dan untuk bertahan. Menurut Ebrick 1976 dalam Deux dan Pillay-Jane 2001 juga menyatakan bahwa representasi sosial terdiri atas elemen informasi, keyakinan, pendapat, dan sikap tentang suatu objek. Bagian-bagian ini terorganisasi dan terstruktur sehingga kemudian menjadi sistem sosial kognitif seseorang. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman. Saya akan membacakan proses terbentuknya representasi sosial. Yang pertama, anchoring, yaitu proses yang mengacu pada pengenalan atau pengertian suatu objek tertentu dalam pikiran individu. Yang kedua, objectification, yaitu proses yang mengacu pada penerjemahan ide yang abstrak dari suatu objek ke dalam gambaran tertentu yang lebih konkret. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi representasi sosial. Dalam suatu representasi sosial ditentukan oleh objek yang dimunculkan sendiri oleh jenis hubungan antara objek tertentu dalam kelompok dan juga dinilai dan norma sosial yang meliputi ideologi dari konteks yang ada di lingkungan kelompok pada saat itu. Guimel di 1993 mengungkapkan bahwa pada kondisi transformasi dari representasi sosial, karakteristik kejadian dari keterlibatan tingkat tinggi dalam grup menjadi dasar dari segalanya. Kemudian metode pengukuran representasi sosial. Putra et al. 2003 menggunakan metode asosialisasi dalam bentuk kuesioner di mana participation diminta untuk menuliskan 5 kata yang terlintas di benaknya ketika mereka membaca kata pemimpin. Participation diminta untuk mengekspresikan arti pemimpin sampai kata yang dipandang tidak merepresentasikan arti pemimpin. Partisipan juga diminta untuk menjelaskan arti dan maksud asosiasi kata yang mereka telah tulis dalam kuesioner. Selanjutnya dicari kata apa saja yang muncul untuk memaknai kata pemimpin untuk keperluan kemudian. Pada tahap ini dicari seberapa kata yang digunakan personal dalam masing-masing kelompok dan kota. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.